Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia Kanesha dengan NPM 227011018 dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan materi definisi bahasa, hakikat bahasa, dan fungsi bahasa. Yang pertama adalah definisi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan Keraf dalam Semara Pradipa memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Lalu yang berikutnya adalah hakikat bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki pengertian intisari atau dasar. Hakikat bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasar dan merupakan ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Abdul Sher mengemukakan hakikat bahasa itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Bahasa sebagai lambang, di dalamnya ada tanda, sinyal, gejala, gerak isyarat, kode, indeks, dan ikon. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Banyak ahli menyatakan bahwa yang disebut bahasa itu adalah yang sifatnya primer, dapat diucapkan dan menghasilkan bunyi. Adapun bahasa tulis adalah bahasa sekunder yang sifatnya berupa rekaman dari bahasa lisan, yang apabila dibacakan, dilafalkan, tetap melahirkan bunyi juga. Keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Kata arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, atau tidak tetap. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Yang keenam, bahasa itu bersifat universal. Yang ketujuh, bahasa itu bervariasi. Variasi dapat terjadi secara dialek dan lain sebagainya. Kedelapan, bahasa itu bersifat unik karena setiap bahasa memiliki ciri khas sendiri yang dimungkinkan tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Yang kesembilan, bahasa itu manusiawi. Yang kesepuluh, bahasa itu dinamis. Dan ke-11, bahasa itu sebagai identitas diri. Dan yang terakhir, bahasa itu bersifat konvensional. Ketiga, fungsi bahasa. Halliday dalam Faisal mengemukakan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk segala keperluan sebagai berikut. 1. Fungsi intraksional, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, fungsi instrumental, bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. Yang ketiga, fungsi regulatoris, bahasa digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Yang keempat, fungsi heuristik, bahasa dapat digunakan untuk belajar. Dan yang terakhir, fungsi personal, bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.